Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andri Latif selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Sanitianing Anggreni selaku moderator, yang terhormat teman-teman pembahas dan audiens. Perkenalkan, nama saya Dinda Farah Sabila dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 54. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil makalah seminar saya dengan berjudul Perbaikan Manajemen Input pada PT Trimina Tani Kabupaten Bogor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70% lautan dan 30% daratan. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya perikanan yang kaya dan potensial. Berdasarkan data statistik perikanan kelautan di Jawa Barat tahun 2013 sampai tahun 2017, jumlah produksi per tahun ikan lele mengalami kenaikan terus-menerus. Dan berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, bahwa target produksi tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 16,77%. PT Trimina Tani merupakan usaha di bagian pendidikan ikan lele. Usaha ini cukup menjanjikan karena memiliki siklus panen yang relatif pendek, sehingga perputaran uang dalam kegiatan usaha ini lebih cepat. Tapi sangat disayangkan, PT Trimina Tani belum memaksimalkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, ide perkembangan bisnis saya adalah memperbaiki manajemen input pada PT Trimina Tani Kabupaten Bogor. Tujuan dari pengembangan bisnis ini yaitu terdapat ada dua tujuan, yaitu yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada PT Trimina Tani yaitu dengan cara memperbaiki manajemen input. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis berdasarkan aspek finansial dan non finansial. Sejarah perusahaan, PT Trimina Tani merupakan usaha di bagian pendidikan ikan lele, berdiri sejak tahun 2018, berlokasi di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor. Usaha ini telah menjadi legalitas perseroan terbatas disahkan sejak tahun 2019. Usaha ini membesarkan benih ukuran 45 cm dan 56 cm menjadi ukuran 9-10 cm. Aspek organisasi dan manajemen perusahaan sudah terstruktur dengan jelas, yang memiliki anggota sebanyak 7 orang, yang terdiri dari komisaris utama 1 orang, manajer kolam 1 orang, head of finance 1 orang, kepala kolam 1 orang, teknis produksi 2 orang, dan kebersihan dan keamanan 1 orang. Nah, sumber daya perusahaan terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik terdiri dari aset lahan, bangunan, dan peralatan perlengkapan. Lahan yang dimiliki oleh PT Trimina Tani terdiri dari 2 hektar dengan bangunan mes karyawan dan greenhouse. Peralatannya yaitu ada kolam terpal, tandon, timbangan, bak sortir. Peralatan yang dibutuhkan PT Trimina Tani ada pakan, obat-obatan, dan benih. Sumber daya manusia dimiliki oleh PT Trimina Tani terdiri dari 7 sumber daya manusia dengan tenaga kerja tetap dan jam kerja setiap hari. Untuk sumber daya keuangan, PT Trimina Tani memiliki modal sendiri dengan 3 pemegang saham, yaitu ada Pak Ferdiansyah, Pak Aditya, dan Pak Galuh. Kajian pengembangan bisnis ini didasarkan atas data PT Trimina Tani dan hasil wawancara kepada produsen pembesaran ikan lele, bahwa permintaan dan penawaran ikan lele mengalami selisih sebesar 1.084.000 ekor per tahunnya. Kajian pengembangan bisnis ini saya ambil berdasarkan hasil analisis SWOT strategi WO, yaitu kelemahan dan peluang. Kelemahan dari perusahaan adalah konsisten kualitas benih yang disuplai, jadwal produksi ikan yang belum teratur, SOP perusahaan belum dapat diterapkan dengan konsisten. Sedangkan peluangnya yaitu adanya program gemar ikan, belum banyak pelaku usaha di benih dengan skala besar dan kontinu, banyaknya permintaan ikan lele. Pengembangan bisnis ini saya ambil yaitu perbaikan manajemen input pada PT Trimina Tani Kabupaten Bogor, yaitu dengan memperbaiki masuknya benih kepada perusahaan, yaitu yang awalnya ukuran 45 cm dan 56 cm menjadi 34 cm dan 45 cm. Perbaikan frekuensi pemberian pakannya yang awal 2 kali saya ganti menjadi 3 kali, terus sehingga siklus produksi yang didapatkan lebih maksimal daripada sebelum pengembangan. Untuk rencana pengembangan bisnis ini dimulai dari perencanaan produk, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan manajemen dan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi, dan perencanaan finansial. Perencanaan produk untuk pengembangan bisnis ini sama seperti sebelum pengembangan bisnis, yaitu benih ikan lele ukuran 9-10 cm dengan jenis ikan lele mutiara. Perencanaan pemasaran dalam pemasaran PT Trimina Tani menggunakan strategi bersaing, yaitu STP, dan dengan diimbangkan dengan strategi program pemasaran 4P. Strategi STP yaitu ada segmentation dari demografis, yaitu produsen budidaya di bidang pembesaran ikan lele. Untuk geografisnya dipasarkan di daerah Bogor. Targetingnya adalah produsen pembesaran ikan lele di daerah Bogor. Positioningnya adalah salah satu produsen yang mengutamakan kepuasan pelanggan dalam bentuk menjual kualitas benih yang unggul. Untuk strategi program pemasaran yaitu 4P, ada produknya itu benih ikan lele jenis mutiara dengan ukuran 9-10 cm dengan harga 390 perak per ekor. Harga ini diambil dari harga pasar. Dengan tempatnya yaitu wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor. Promosinya itu melalui personal selling dan media sosial atau pemasaran online. Perencanaan produksi mulai dari lokasi produksi, perencanaan pola produksi, kapasitas produksi, perencanaan bahan baku, proses produksi, peralatan dan perlengkapan.
Lokasi produksi. Lokasi produksi wilayah Ciampea Kabupaten Bogor dengan atas pertimbangan mudah mendapatkan sumber air yaitu dari sungai, jauh dari pemukiman warga serta luas lahan yang memadai. Untuk pola produksi, yaitu pola produksi pada pengembangan bisnis ini, kegiatan masa panen yaitu memakan waktu 45 hari dengan 43 hari masa pemeliharaan, 1 hari masa persiapan kolam, dan 1 hari masa panen. Kegiatan sampling dilakukan pada benih awal masuk dan pada masa panen. Untuk kegiatan sortir dilakukan pada 2 minggu sekali, pada tebar pada setiap kolam yaitu 13.000 ekor, dengan begitu satu siklus membutuhkan 130.000 ekor. Jadwal masuknya benih dilakukan pada 1 bulan 3 kali, yaitu dengan selisih 1 minggu sekali. Benih yang ditebar yaitu dengan ukuran 34 cm dan 45 cm dengan FR 5%. Kapasitas produksi sebelum pengembangan yaitu terdapat 95.420 ekor per siklus, dengan jumlah siklusnya per tahun terdapat 22 siklus. Dengan begitu total produksi per tahun mencapai 2.099.240 ekor. Setelah pengembangan terdapat 95.680 ekor per siklus, dengan jumlah siklusnya terdapat 27 siklus. Dengan begitu total produksi per tahunnya yaitu 2.583.360 ekor. Perencanaan bahan bakunya ada benih ukuran 34 cm, ada benih ukuran 45 cm, pakan 781-1, pakan 781-2, dan pakan 781. Proses produksi mulai dari persiapan kolam, penebaran benih, pemeliharaan, dan yang terakhir panen dan pasca panen. Tahap pertama sebelum benih ditebar yaitu dilakukannya persiapan kolam dengan cara membuka outlet dan bak kontrol terlebih dahulu, kemudian cuci bagian dalam kolam dengan menggunakan jaring hingga bersih. Setelah bersih, tutup kembali outletnya. Setelah itu buka saluran air dan masukkan garam terlebih dahulu. Ketinggian air yang diperlukan yaitu 70 cm. Tahap selanjutnya yaitu penebaran benih. Penebaran benih dilakukan setelah persiapan kolam dengan ukuran benih 34 cm dan 45 cm dengan pada tebar yaitu 13.000 ekor per kolam. Sebelum penebaran benih ini dilakukan, yaitu dilakukannya sampling terlebih dahulu untuk mengetahui berapa kebutuhan pakan yang diperlukan dalam satu kolam. FR yang digunakan sebesar 5%. Tahap selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu mulai dari pengecekan kondisi air, kondisi pH, suhu air, pemberian pakan, sortir, dan obat-obatan. Hal yang dilakukan pada pagi hari yaitu menguras setengah air pada kolam, bertujuan untuk membuang kotoran sisa pakan yang terendap pada kolam. Frekuensi pemberian pakan yaitu menggunakan 3 kali dalam sehari dengan waktu jam 8 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Yang diperlukan yaitu obat-obatan furozolidin, metalinbul, dan supresulfat. Selanjutnya tahap terakhir ada panen dan pasca panen. Pemanen pada tahap peredaran ikan lele dilakukan pada masa pemeliharaan yaitu 45 hari untuk menghasilkan output benih ukuran 9-10 cm. Kegiatan persiapan panen yaitu mensortir menggunakan jaring sortir. Sebelum melakukan panen, dilakukannya sortir terlebih dahulu untuk mengetahui berapa banyak output yang dihasilkan dalam satu siklus. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis ini yaitu dari jaring hapa membutuhkan 2 unit, serokan kecil 25 unit, serokan besar 1 unit, serokan sedang 1 unit, ember pakan 15 unit, sepatu boot 1 pasang, aerator 1 unit, selang aerator 1 roll, batu aerator 30 unit, konektor selang aerator 30 unit. Perencanaan manajemen dan organisasi sama seperti sebelum pengembangan bisnis, yaitu menggunakan struktur yang sama dengan PT Triminatani. Hanya saja ada penambahan job kepada manajer kolam yaitu bagian marketing. Untuk perencanaan sumber daya manusia, yaitu PT Triminatani memiliki 6 orang karyawan dengan masing-masing memiliki job description dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sistem gaji yang diterapkan yaitu sistem gaji bulanan, dan adanya kenaikan gaji untuk bagian manajer kolam dan marketing serta teknis produksi. Perencanaan kolaborasi yaitu pemasok benih didapatkan dari Cianjur dan Bogor, toko pakan dari Parung, serta produsen pembesaran ada Kang Jamil, PT Mega Minatani, Kang Anton, Kang Saban, dan Kang Ilham, serta Kang Apip. Perencanaan finansial. Pertama ada perencanaan biaya, yaitu ada biaya investasi sebelum pengembangan sebesar 131.356.000, setelah pengembangan 133.888.500. Biaya penyusutan sebelum pengembangan yaitu 20.474.000, setelah pengembangan 27.093.750. Biaya operasional ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebelum pengembangan yaitu 199.852.000, setelah pengembangan ada 254.971.750. Biaya variabel sebelum pengembangan yaitu 484.064.000 per tahun,
Setelah pengembangan 509.970.000 per tahun. Perencanaan penerimaan sebelum pengembangan terdapat 818.703.600. Setelah pengembangan 1.007.510.400. Analisis laba rugi sebelum pengembangan laba bersih didapatkan itu 134.113.662. Setelah pengembangan 241.355.807. Hasil rasio sebelum pengembangan 1,20, setelah pengembangan 1,32. PB periode sebelum pengembangan, masa pengembaliannya yaitu 9 bulan 8 hari, setelah pengembangan 5 bulan 5 hari. BEP unitnya sebelum pengembangan 1.253.669, setelah pengembangan yaitu 1.323.840. BEP rupiah sebelum pengembangan 488.942.587, setelah pengembangan 516.313.228. Dengan begitu, kesimpulan dari makalah seminar ini adalah berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan pengembangannya akan dilakukan oleh PT Trimina Tani, yaitu perbaikan manajemen input yang ada di perusahaan. Pengembangan bisnis ini dilakukan atas dasar pertimbangan dari analisis SWOT, yaitu berdasarkan dari strategi WO, yaitu dari kelemahan dan peluang. Dilihat dari tingginya permintaan lele ukuran 9-10 cm dan adanya peluang untuk meningkatkan siklus produksi pada PT Trimina Tani. Berdasarkan aspek non-finansial, dilihat dari perencanaan produksi, yaitu pengembangan bisnis memperbarui sistem frekuensi pemberian pakan, ukuran masuknya benih, dan mempersingkat masa pemeliharaan. Berdasarkan aspek finansial, setelah pengembangan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 241.355.807 dengan RC rasionya sebesar 1,32 dan PB periodnya yaitu 5 bulan 5 hari. Hal ini dikatakan layak karena lebih kecil daripada umur bisnis. Sekian presentasi dari hasil seminar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.